Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan berbicara masalah perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Saudara, sebuah perencanaan itu menurut saya sangat perlu. Sebuah usaha, sebuah lembaga, sebuah yayasan, kalau didirikan, kalau diadakan tanpa adanya perencanaan, saya yakin nanti hasilnya tidak bisa dijamin apakah itu bisa sukses atau tidak. Itu pun juga penuh dengan rencana. Nah, bagaimana dengan perencanaan itu? Saya menjadi ingat Keraton Jogja, ada sebuah ceramah yang luar biasa yang mengupas tentang Keraton Jogja. Ternyata luar biasa. Keraton Jogja itu bangunannya saja itu direncanakan penuh dengan simbol-simbol. Dibangun melambangkan kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan sampai meninggal. Penuh dengan simbol-simbol. Bagaimana menentukan gedungnya, bentuk bangunannya, pagarnya, terus jenis pohonnya, jumlah pohonnya, kemudian ruangannya, tangganya, ternyata penuh dengan simbol-simbol kehidupan. Saya yakin bahwa perencana bangunan Keraton Jogja itu sudah memikirkan masa-masa. Dan ini tentu saja tidak dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi saya juga sangat kagum dengan perkembangan perumahan-perumahan real estate sekarang ini. Kenapa begitu? Karena dengan bantuan teknologi ternyata untuk merencanakan sebuah kawasan real estate atau bangunan itu ternyata lebih cepat lagi. Saya pernah melihat seorang pendesain rumah memperagakan di hadapan saya tentang bagaimana dia mendesain rumah sangat cepat dengan menggunakan komputer. Dia mencoba untuk bertanya tentang ukuran rumahnya, apa saja yang diperlukan di rumah itu, berapa kamar, berapa ruang tamu, kamar mandi, ada nggak taman atau tidak. Dia langsung memperagakan dan saat itu juga langsung muncul bangunan, warnanya, jenisnya, bentuknya, bagaimana bentuk atapnya, luar biasa, sangat cepat. Nah, saudara, rencana itu saya pikir kalau Anda sedang ingin berwirausaha, sedang ingin mendirikan sebuah lembaga, sedang ingin mengembangkan sebuah perusahaan, maka perlu ada perencanaan. Rencana ini saya sarankan perlu matang. Bahkan untuk hal-hal tertentu misalnya bangunan memang perlu detail. Tetapi saran saya juga jangan terlalu lama. Saya ingat sebuah video yang menunjukkan bagaimana seorang ayah membuat jam. Dia ingin mempersembahkan yang terbaik. Dia merencanakan terus dan mengusahakan jam itu sampai begitu detailnya, sampai ingin sempurna. Tanpa disadari bahwa dia asik dengan kerjanya, anaknya sudah tumbuh besar, dan akhirnya dewasa. Ketika dewasa, jam itu selesai. Perlu Anda ketahui jam itu untuk anaknya, tapi sudah terlambat. Anak itu sudah dewasa, model jam itu sudah kadaluarsa, sudah tidak diminati lagi oleh anaknya. Mungkin jam itu memang baik, bagus, bermutu, tapi tidak diminati. Nah, sebuah perencanaan saya sarankan memang perlu ada saatnya kita detail, tapi ada saatnya tidak. Karena ada kemungkinan nanti temuan-temuan kita itu justru saat kita sudah melakukan, sudah mengerjakan rencana kita. Jadi ketika kita merencanakan
setengah jadi, global untuk hal-hal tertentu. Kita langsung mengerjakan. Nanti di sana kita akan menemukan penyempurnaan-penyempurnaan. Kita akan belajar dari konsumen, belajar dari pengguna produk kita. Kita nanti akan belajar dari sana, maka kita nanti akan sempurna. Saya pernah mempunyai sebuah toko. Kalau kita merencanakan terlalu detail, mungkin kita tidak pernah akan belajar dari konsumen. Tapi ketika kita sudah merencanakan cukup matang, kemudian kita buka toko itu, maka konsumenlah yang mengajarkan kepada kita apa saja yang diperlukan oleh konsumen, karena kita juga menjual kepada konsumen. Mereka akan bertanya tentang barang-barang, benda-benda atau jasa yang diinginkan. Bagaimana harapan mereka? Itu kita belajar dari sana. Nah, perencanaan itu memang perlu, tetapi jangan terlalu matang, jangan terlalu detail, jangan terlalu lama. Itu yang penting. Kita rencanakan dengan singkat, sudah cukup. Kemudian kita melakukan aksi, kita wujudkan rencana itu. Jangan lupa setelah mewujudkan rencana itu, bukan kitab suci, masih bisa berubah sedikit-sedikit, berubah di sana sini, asal jangan berubah total. Yang kedua, Anda jangan hanya mempunyai satu rencana. Kalau bisa mempunyai rencana 1, rencana 2, rencana 3. Meskipun Anda mempunyai produk yang sama, tetapi perlu ada rencana 1, rencana 2, rencana 3. Ini sebagai contoh. Ini adalah ekoprint. Saya dulu belajar ekoprint itu di kain. Di kain dengan berbagai daun, ranting, dan aplikasi yang lain, benda-benda yang lain. Nah, di kain itu ternyata efeknya berbeda, penggunaannya berbeda. Setelah itu ternyata ada konsumen yang minta bagaimana kalau ekoprint itu dipakai di kulit. Nah, ini di kulit. Kebetulan produk kulit. Nah, saya belajar lagi bagaimana kalau ekoprint itu di kulit, karena ini bisa dipakai di sepatu, dipakai untuk tas, bisa juga untuk ikat pinggang. Nah, rencana saya ternyata harusnya ada plan A, plan B, plan C, rencana A, rencana B, rencana C. Kalau saya gagal atau menemui kebuntuan pada rencana A, maka dengan mudah saya mempunyai cadangan yang lain, yaitu rencana B. Dan kalau seandainya saya mengalami kebuntuan, saya masih mempunyai rencana C. Seperti itu. Anda jangan pernah mempunyai rencana hanya 1, tetapi harus mempunyai rencana A, rencana B, rencana C. Bukan berarti Anda tidak boleh fokus, karena yang saya sebut rencana A, rencana B, rencana C itu masih satu jalur. Rencananya seperti yang saya katakan, ekoprint. Saya merencanakan ekoprint, ternyata ada rencana A, rencana B, rencana C. Saya ingin belajar ekoprint mula-mula di Solo. Ternyata saya mengalami hambatan, saya harus mempunyai plan B, yaitu di Jogja. Ternyata di Surabaya juga ada. Makanya saya belajar ekoprint ini pertama di Jogja, kemudian yang kedua di Surabaya. Seperti itu. Mempunyai plan A, plan B. Tetap fokus pada ekoprint, tetapi rencananya jangan hanya 1. Semoga ini bermanfaat. Semoga Anda dalam berwirausaha, dalam mendirikan lembaga, dalam mendirikan jasa, Anda mempunyai rencana. Jangan terlalu lama, tetapi
cukup matang. Semoga bermanfaat, semoga Anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.